Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan angkat satu pujian, masuklah semua menghadap Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari baru yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun merasakan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Bapa, kami sudah sama-sama berkumpul untuk melaksanakan ibadah persekutuan Teruna Bapa. Kami yakin dan percaya jarak bukanlah menjadi penghalang bagi kami untuk punya kerinduan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami juga akan membaca sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau berkati agar kami boleh paham, boleh mengerti, dan kami boleh melaksanakan firman Tuhan yang telah kami dengar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Rut di Perjanjian Lama ya. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14, demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu
bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kali diharap adik-adik yang ada di rumah semua dalam keadaan yang sehat. Baik adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Fiori dan juga Kak Tasya, ya. Kalau kita berbicara tentang sosok Naomi, berarti ada sosok lain yang tidak pernah terlepas dari Naomi, yaitu siapa adik-adik? Ya, benar sekali, Ruth, ya. Dalam firman Tuhan yang mau kita bahas, ya, tentang bagaimana Allah membentuk sosok Rut ini sehingga ia menjadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat di dalam bangsa Israel. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca, ya, ini bercerita tentang bagaimana keadaan di Israel pada saat pemerintahan hakim-hakim, ya. Pada saat itu di Israel terjadi yang namanya kelaparan adik-adik. Tanah-tanahnya kering sehingga tidak bisa menghasilkan makanan. Hal ini mengakibatkan semua orang Israel, mereka harus pergi keluar dari Israel untuk mencari penghidupan yang lebih layak, ya. Dengan kata lain, mereka harus mencari makanan di luar dari Israel. Hal inilah yang juga membuat keluarga Elimelek, ya, pergi keluar dari tanah Yehuda, ya, Bethlehem, mereka menuju ke suatu daerah yang bernama Moab, ya. Adik-adik yang terkasih, Ibu Naomi ini memiliki suatu harapan, ya. Pada saat dia pergi ke daerah atau ke negeri asing, dia memiliki harapan bahwa kehidupan mereka akan jauh lebih baik setelah mereka berada di negeri yang baru, ya. Dan adik-adik, pada saat mereka tiba di Moab, ternyata di sana memang daerahnya sangat subur, ya, dan sangat menghasilkan. Tetapi di sana mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala adik-adik, ya. Mereka belum mengenal Tuhan, jadi mereka menyembah ilah-ilah mereka. Ya, adik-adik yang terkasih, ternyata apa yang dibayangkan oleh Ibu Naomi tidak seperti yang dia pikirkan, ya. Karena pada saat mereka sampai ke daerah Moab, mereka bukanlah penduduk atau masyarakat kelas 1 karena mereka adalah pendatang. Mereka menjadi masyarakat kelas 2, ya. Yang artinya bahwa segala sesuatu tentang kehidupan mereka itu semua dibatasi adik-adik. Dan untuk kehidupan mereka juga, mereka mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang ada di sana. Adik-adik yang terkasih, dalam kurun waktu perjalanan dan tinggal mereka di daerah Moab, yang terjadi adalah suami dari Ibu Naomi ini, yaitu Elimelek, meninggal dunia. Dan bukan hanya itu, adik-adik, kedua anak laki-laki dari Naomi juga meninggal, ya. Jadi Naomi ini memiliki 2 orang anak yang bernama Malon dan juga Kilion. Malon ini memperistri seorang wanita dari daerah Moab, dan juga Kilion memperistri wanita dari daerah Moab, ya. Malon menikahi Rut dan Kilion menikahi Orpa. Adik-adik yang terkasih,
disitulah titik di mana Ibu Naomi ini merasa bahwa kehidupannya itu sudah hampa, ya. Orang-orang yang diharapkan untuk menjadi penopang hidupnya, yaitu suami dan kedua putranya, sudah meninggal dunia, adik-adik, ya. Sehingga dia merasa bahwa dia sudah tidak punya lagi pegangan hidup, ya. Dan dia merasa bahwa selama hidupnya nanti dia akan membebani para menantunya, ya. Adik-adik yang terkasih, setelah Ibu Naomi pergi dan dalam kurun waktu 10 tahun, dia mendengar kabar bahwa di Israel, ya, ternyata Allah memberkati kembali orang-orang Israel atau tanah-tanah yang ada di Israel, sehingga tanah-tanah di sana kembali subur lagi, adik-adik, dan menghasilkan. Nah, hal ini membuat Naomi ingin kembali pulang ke negerinya Israel, ya, sehingga dia meminta kepada kedua menantunya yaitu Rut dan Orpa untuk kembali ke negeri Moab, ya, supaya mereka tidak mengikutinya pulang dan tetap berada di negeri Moab dan kembali kepada orang tua. Harapannya Naomi apa, adik-adik? Supaya Rut dan Orpa ini mereka masih muda dan bisa melanjutkan kehidupannya lagi. Dan Naomi tidak mau menjadi beban untuk para menantu-menantunya. Adik-adik yang terkasih, kalau kita baca tadi dari firman Tuhan, ya, ada pergulatan yang terjadi antara Naomi dan juga para menantu-menantunya, ya. Naomi memberikan kesempatan, ya, atau menyuruh mereka lebih tepatnya supaya mereka tidak usah lagi mengikuti Naomi. Bahkan kalau kita lihat, Naomi mendoakan mereka supaya mereka mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak lagi, ya. Adik-adik yang terkasih, tetapi Ruth dengan keyakinannya yang penuh, ya, dia tidak mau pergi meninggalkan Naomi, ya. Dia ingin selalu berada bersama-sama dengan Naomi. Dia dari firman Tuhan yang tadi kita baca, adik-adik, kalau kita lanjut ke ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, itu bisa kita lihat bahwa Ruth ini memiliki keyakinan, ya, keyakinan yang teguh bahwa dialah yang nanti akan mengurus Naomi sampai masa tua Naomi. Kalian dia akan bacakan buat kita semua di ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Adik-adik yang terkasih, ya, begitu cintanya Ruth kepada Naomi, ya, kepada ibu mertuanya, sehingga Ruth mau mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Dan yang lebih membuat Allah begitu memberkati Ruth, yaitu karena Ruth berkata Allahnya ibu Naomi adalah juga Allahnya Ruth. Dalam artian berarti Ruth mengakui tentang keberadaan Allah dalam hidup dan kehidupannya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perubahan itu pasti ada, ya, adik-adik, ya. Sama seperti Ibu Naomi, saat dia pergi dari Israel menuju daerah yang namanya Moab, dia punya angan-angan, dia punya impian bahwa kehidupannya nanti akan jauh lebih baik, ya. Tetapi apa yang dibayangkan, apa yang diinginkan oleh Ibu Naomi ternyata tidak sama, adik-adik, ya, seperti apa yang diangan-angankan oleh dia, ya. Malah dia mendapati suaminya dan juga 2 orang anaknya meninggal dunia. Adik-adik yang terkasih, perjuangan hidup Abimelek di tanah Moab tidak seperti yang diharapkan Naomi, ya. Sehingga hal ini membuat Naomi menjadi orang yang tidak punya pegangan hidup, ya. Tetapi dengan adanya Ruth, ya, menantunya, justru membuat Naomi merasa ada topangan, ada orang yang memberikan topangan dalam kehidupannya Ibu Naomi ini, adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini mau bilang buat kita semua bahwa iman yang benar akan melahirkan kasih setia yang tulus dan jujur. Ruth mau merasakan, adik-adik, ya. Kalau dari firman Tuhan yang kita baca, Ruth itu dia mau merasakan kesusahan, ya. Dia mau merasakan apa yang menjadi beban oleh ibu mertuanya ini, ya, Ibu Naomi, ya. Dia mau sama-sama merasakan, sehingga dalam firman-Nya tadi, dimanapun Naomi tinggal, di situ pun dia tinggal. Dimanapun Ibu Naomi itu tidur, di situ juga dia akan tidur. Adik-adik yang terkasih, kemudian hubungannya yang diberikan antara Ruth dan Naomi ini, Ruth itu dia memberikan hubungan itu, adik-adik, hubungan yang tanpa memperhitungkan untung dan rugi, ya, adik-adik.
Dia tidak memperhitungkan kalau saya ikut Ibu Naomi ini saya rugi, ya, atau saya untung. Tidak adik-adik, karena dia dengan tulus dan setia ingin bersama-sama dengan ibu mertuanya ini. Ya, perhatian yang begitu besar yang diberikan oleh Ruth kepada Naomi, ya. Kasih Ruth adalah kasih yang tulus ya adik-adik. Kasih yang tulus berarti kasih yang tidak pernah meminta syarat apapun, ya. Dia tidak minta bahwasanya nanti saat saya berada di Israel, Ibu Naomi harus memperlakukan saya dengan begini-begini-gini. Tidak adik-adik. Tapi kalau kita baca dalam firman Tuhan yang selanjutnya, malah Ruth bertanggung jawab adik-adik. Dia bekerja di ladang seseorang Israel yang masih keluarga dengan Elimelek yang bernama Boas. Adik-adik yang terkasih, yang kedua, iman yang benar melahirkan perbuatan yang benar. Adik-adik, Ruth memilih untuk tinggal dan mengikuti Naomi dan hidup bersama-sama dengan Naomi. Ya, adik-adik, itu pilihan, kira-kira itu pilihan yang susah atau yang mudah untuk diambil? Ya, coba kita bayangkan saat kita berada di tengah-tengah tempat tinggal kita, di tengah-tengah keluarga kita, ya. Kemudian kita pergi ke tempat asing, ya. Apa yang akan kita lakukan adik-adik, ya? Sedangkan kita sudah diberikan izin, ya. Hal ini Ruth, dia sudah diberikan izin kepada ibu mertuanya Naomi untuk kembali ke keluarganya, untuk kembali menikah dan hidup bahagia. Dan Naomi sudah mendoakan para menantunya supaya mereka boleh hidup berbahagia. Tapi apa adik-adik, Ruth malah memilih untuk mengikuti ibu Naomi. Benar sekali adik-adik. Malahan Ruth mau bertanggung jawab atas kehidupan ibu Naomi. Disinilah adik-adik, Allah membentuk pribadi Ruth menjadi pribadi yang kuat, menjadi wanita yang kuat. Bahkan adik-adik, di Israel, kalau adik-adik baca dalam firman Tuhan selanjutnya, Ruth menjadi salah satu hakim wanita yang ada di Israel. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah sekarang aplikasinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kita harus mengasihi orang tua adik-adik. Ya, kalau kita lihat Ruth begitu mengasihi ibu mertuanya. Nah, apa yang harus saya lakukan selaku anak-anak teruna yang hidup pada zaman sekarang ini? Saya juga harus mengasihi orang tua saya. Caranya apa? Saya harus belajar dong dengan giat, belajar baik-baik, menggunakan waktu yang ada. Mungkin saat saya sewaktu kita masih sekolah ya, bukan belajar di rumah. Waktu kita masih belajar di sekolah, mungkin kita cuma tahu bangun pagi, sarapan, pergi sekolah. Ya kan adik-adik? Nah, sekarang ini karena kita belajar dari rumah, kita bisa melihat apa sih yang dilakukan oleh mama, papa saya selama di rumah. Oh, mama bangun setiap pagi, harus masak buat kita, nyuci, nyetrika, bersihkan rumah, dan lain sebagainya. Kita ikut ambil bagian, ya. Walaupun tidak semua adik-adik, mungkin saya bagian nyuci piring, saya bagian menyapu, ya, atau saya bantu jemur pakaian, ya. Itu salah satunya adik-adik. Yang kedua, Ruth sudah memberikan teladan bagi kita adik-adik, ya. Tentunya teladan itu juga berasal dari Allah, ya. Kerja keras adik-adik, ya. Apapun yang kita lakukan, ya, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, malah Allah akan memberkati kita adik-adik. Itulah yang dilakukan oleh Ruth. Ruth tidak malu-malu adik-adik, ya. Malah dia menjadi orang, ya, yang mengumpulkan sisa-sisa gandum yang ada di kebun dari Boas, ya. Dia tidak malu adik-adik, ya. Tapi dia melakukan itu ya karena yang dia pikirkan apa? Tanggung jawab. Dia bertanggung jawab kepada ibu mertuanya Naomi, ya. Hal itulah ya adik-adik yang membuat Ruth sangat diberkati, ya. Membuat Ruth begitu mendapat perhatian dan mendapat tempat di hati orang-orang Israel. Dan dari Ruth lah adik-adik keturunan Raja Daud berasal, ya. Puji Tuhan adik-adik, ya, kita bisa lihat bahwa Allah memakai siapa saja, ya. Zaman dulu Allah bukan hanya memakai orang Israel, tapi Allah memakai seorang wanita dari Moab, ya. Kalau kita tadi kali dibilang orang Moab itu mereka bukan penyembah kepada Allah Naomi, ya, tapi mereka menyembah kepada ilah-ilah yang lain, ya. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, ya, bukan Allah orang Israel. Tetapi adik-adik, kalau Allah sudah memakai kita, Allah sudah memilih kita, maka akan terjadi seturut dengan kehendak Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang mau Tuhan ajarkan buat kita di minggu hari ini, ya, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh lagi lebih mengandalkan Tuhan, ya. Tidak apa-apa kita punya angan-angan yang tinggi, tidak masalah adik-adik. Tapi saat Tuhan yang memberikan kita, jangan kita kecewa bahwa Tuhan memberikan saya tidak sesuai dengan yang saya inginkan.
Tapi dibalik daripada itu adik-adik, Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang indah tepat pada waktunya. Kerja keras, jangan pernah menyerah, dimanapun kita berada, jangan pernah malu untuk melakukan pekerjaan yang baik ya di mata Tuhan adik-adik, pekerjaan yang baik di mata Tuhan ya, sama seperti Rut ya. Semua itu Rut lakukan karena dia mengenal Allah adik-adik. Semua yang dilakukan Rut karena Rut mengasihi Allah. Kalau kita sudah mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi sesama kita. Demikian firman Tuhan adik-adik bagi kita di minggu pagi ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Lady dan juga Kak Charles. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar. Adik-adik yang kekasih, mari kita tunduk kepala, kita bawa setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu tentang kehidupan Naomi yang mana Engkau pakai akan kehidupan keluarga ini menjadi terang, menjadi bagian penting di dalam proses perjalanan iman kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bapa di sorga, kiranya firman yang sudah kami dengarkan, kami mohon supaya kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, agar kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kesempatan pagi hari ini, kami datang membawa setiap pokok syafaat kami kepada Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama para menteri, aparat, baik dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menolong di dalam setiap kebijakan, di dalam setiap tindakan-tindakan yang mereka lakukan, secara khusus di dalam mengendalikan akan virus corona yang sedang melanda bangsa kami. Kami tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat akan melakukan akan persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa kami. Sehingga kami sebagai umat-Mu boleh kembali berkumpul di dalam rumah-Mu, terus memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintahan secara khusus di Pulau Bali, Tuhan Engkau menolong Bapak Gubernur. Kemudian juga bersama dengan semua aparatnya, agar juga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan dan ambil, boleh membawa damai dan sejahtera bagi kami sebagai warga masyarakat di Denpasar, Bali ini. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau menolong para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan, yang harus memberitakan firman Tuhan melalui media-media online. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap pemberitaan mereka, sehingga lewat pemberitaan yang mereka sampaikan boleh semakin menguatkan, meneguhkan akan iman dan percaya kami kepada Engkau, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja GPIB Maranatha, di dalam setiap program, di dalam setiap rancangan kegiatan Tuhan menolong, secara khusus untuk kategorial persekutuan taruna Engkau menolong para kakak-kakak layan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini.
urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu, supaya setiap pelayanan, setiap pemberitaan firman Tuhan, apapun yang mereka lakukan, semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap adik-adik layan yang ada khusus di sektor Maranatha dan beberapa sektor yang ada. Tuhan juga memberkati, memberi kekuatan kesehatan bagi mereka secara khusus dalam masa pandemi ini, ketika mereka harus belajar bekerja dari rumah. Tuhan memberkati senantiasa segala usaha dan pekerjaan mereka agar membuahkan hasil yang baik secara khusus dalam studi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi adik-adik layan kami. Di dalam kehidupan mereka secara pribadi, Tuhan tuntun langkah hidup mereka agar mereka dapat menjadi garam dan terang-Mu, dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka sukacita untuk boleh terus dengan setia mengiring Engkau, walaupun dalam kondisi dan keadaan yang mungkin sekarang ini harus kami hadapi. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka sekalian yang ada di rumah, adik-adik layan kami, yang berada dalam keadaan sukacita karena ulang tahun. Tuhan, tambahkan sukacita itu di dalam hari-hari hidup mereka, sehingga biarlah nama Tuhan juga dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Berdoa bagi adik-adik layan yang mungkin mengalami problema, yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati, beri jalan keluar, beri kesembuhan, sehingga lewat setiap kesembuhan yang mereka dapatkan, lewat obat-obatan, dokter, para medis yang merawat, mereka juga boleh terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati orang tua kami yang berjerih lelah untuk mencari nafkah, berjuang untuk kehidupan kami, memberikan biaya sekolah bagi adik-adik layan. Kami berdoa Engkau memberkati, beri kekuatan, kesehatan senantiasa, sukacita melimpah-limpah di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Buka jalan bagi setiap usaha pekerjaan mereka, sehingga lewat semuanya itu kami bersama-sama boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Dengar dan sambut kami pada kesempatan pagi hari ini, karena kami datang di dalam satu nama, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan teruna kita pada pagi hari ini adik-adik. Kita akan masuk dalam pengutusan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian dari Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku. Juga
Baik adik-adik yang terkasih, ibadah kita akan kita akhiri sampai di sini. Kali ini harap kita bukan saja mau menjadi pendengar-pendengar setia, tapi kita juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, dan kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Apabila kami ada sampai dengan saat ini Bapa, kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, dalam rangkaian ibadah kami mengucap syukur Bapa buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa di saat-saat ini, kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita dan selalu mengandalkan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ajarlah kami Bapa untuk selalu mendekatkan diri kepadamu di saat-saat yang seperti ini, di mana Bapa kami tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kami tidak bisa lagi bertemu dengan teman-teman kami tidak bisa lagi bertemu dengan kakak layan, bahkan adik layan. Kami hanya bertemu Bapa lewat ibadah online ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan tidak terbatas pada itu saja. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau selalu mendengar dan membaca firman-Mu. Sebentar Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Kiranya adik-adik layan dan juga kakak layan, dimanapun mereka berada yang mendengar firman ini, mereka boleh menjadikan firman ini sebagai penuntun dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua yang mendengarkan firman ini sampai selama-lamanya. Amin.